Rudal MLRS HIMARS Amerika Serikat untuk Ukraina tak berdaya dihajar pertahanan udara Rusia. Rudal MLRS HIMARS bantuan Amerika Serikat untuk Ukraina tak berdaya dihajar pertahanan udara Rusia di wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara Rusia selama sehari terakhir menembak jatuh 7 rudal MLRS HIMARS Amerika tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi hal itu Rabu 10 Agustus. Diberitakan RIA Novosti, rudal-rudal mahal dan canggih itu dijatuhkan di wilayah Nikolaev, kompleks mencegat 4 peluru Smerch MLRS. Di samping itu 9 drone Ukraina ditembak jatuh dalam sehari, termasuk di pinggiran barat Donetsk. Pejuang Angkatan Udara Rusia menembak jatuh Su-25 Ukraina, Su-27 dan MiG-29 dalam pertempuran udara di berbagai wilayah Mykolaiv. Selain itu, penerbangan pasukan rudal dan artileri menghantam 5 pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina dalam sehari, menghancurkan 7 gudang senjata dan amunisi. Selain itu juga menghancurkan kendaraan tempur Jerman dari sistem rudal dan senjata anti pesawat Gepard dan S-300 udara, meluncur sistem pertahanan. Sebagai bagian dari pertarungan melawan baterai, 2 peleton Grad MLRS, 2 peleton senjata D-20 dan 2 peleton Howitzer D-30 dikerahkan. Sejak 24 Februari, Moskow telah melakukan operasi khusus militer untuk denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina. Vladimir Putin menyebut tugasnya perlindungan orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi dan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Menurut Presiden, tujuan akhir adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang menjamin keamanan Rusia sendiri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, perang di Ukraina dimulai dengan Crimea dan harus diakhiri dengan pembebasannya. Dia berbicara hanya beberapa jam setelah serangkaian ledakan menghantam pangkalan udara Rusia di sana, menewaskan 1 orang. Diketahui pada Selasa 9 Agustus, serangkaian ledakan mengguncang pangkalan militer Saki dekat Novofedorivka, di barat Crimea, yang dekat dengan resort tepi laut yang populer di kalangan turis Rusia. Rekaman di media sosial menunjukkan pengunjung pantai berlarian saat ledakan terjadi, dengan saksi mata mengatakan mereka telah mendengar setidaknya 12 ledakan. Departemen Kesehatan Crimea yang ditunjuk Rusia mengatakan 1 warga sipil tewas dan 8 lainnya terluka. Zelensky tidak menyebutkan ledakan itu dalam pidatonya, tapi berbicara panjang lebar tentang masalah semenanjung. Crimea adalah Ukraina dan kami tidak akan pernah menyerah. Kami tidak akan lupa bahwa perang Rusia melawan Ukraina dimulai dengan pendudukan Crimea. Begitulah dikutip BBC. Pernyataan terakhir Zelensky menunjukkan dia percaya bahwa Ukraina harus merebut kembali semenanjung itu sebelum perang dapat berakhir. Dia sebelumnya mengindikasikan Ukraina dapat menerima perdamaian jika Rusia kembali ke posisi mereka sebelum 24 Februari lalu, yang berarti merebut kembali Crimea tidak akan dianggap sebagai persyaratan. Pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak membantah bahwa Ukraina berada di balik ledakan itu. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia bersikeras ledakan itu berasal dari amunisi yang meledak di sebuah toko, meskipun ini belum diverifikasi secara independen. Rusia diketahui telah mencoba meredam masalah ledakan itu, dan seorang penasihat utama Ukraina membantah bahwa Ukraina bertanggung jawab. Setiap serangan ke Crimea oleh Ukraina akan dianggap sangat serius oleh Moskow. Rusia membunyikan peringatan bulan lalu ketika mantan Presiden Dmitry Medvedev mengancam bahwa hari penghakiman akan segera menunggu jika Ukraina menargetkan Crimea. Crimea secara resmi merupakan bagian dari Ukraina tapi dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 setelah referendum yang oleh masyarakat internasional dianggap tidak sah. Banyak orang Ukraina melihat ini sebagai awal perang mereka dengan Rusia. Rusia mencaplok Crimea pada Maret 2014 setelah wilayah itu yang memiliki mayoritas berbahasa Rusia memilih untuk bergabung dengan Rusia dalam sebuah referendum yang dianggap ilegal oleh Ukraina dan Barat. Pemungutan suara itu diselenggarakan dengan tergesa-gesa setelah pasukan Rusia yang tidak bertanda mengambil alih beberapa lokasi strategis di sekitar semenanjung tersebut. Awal tahun ini, protes pro-Eropa selama berbulan-bulan memuncak dengan penggulingan Presiden Ukraina yang didukung Rusia. Novofedorivka dan Saki berjarak sekitar 50 km utara pelabuhan Sevastopol, rumah armada laut hitam Rusia yang telah memimpin blokade garis pantai Ukraina.